Kenapa gitu kan? Ya ini masih oke, harga low kemarin kemarin kan hijau nih, ditutupnya kan menguat. Ya Ya, ditutup betul. menguat hari ini malah balik merah lagi, bener kan? Balik merah Mm-mm. lagi berarti ya kalau teman-teman yang misalkan bener-bener stop lossnya ketat ya di bawah 1635, kalau 1635 ini lu ngebreak di bawah, main di bawah 1635, better lu buang dulu ya, lu buang Hmm, dulu gitu, karena ini memang posisinya masih nggak enak gitu ya, seperti itu ya. sih kalau dari gue ya Rea Ya, gitu. jadi dia masih belum confirm untuk reversal ya, kecuali dia hari ini udah Iya. positif candle hijau tuh. Nah, itu jadi Ah, konfirmasi. Nah, kalau kayak gini harus kita lihat hati-hati. aja support-supportnya ya kok. Iya, Support berikut iya. mana. Jadi bisa buy on weakness aja kalau untuk ADMR ini. Nah, untuk prospek ke depannya jangka panjang juga masih bagus kan ya. Untuk cooking coal ini kan pemainnya cuma di ADMR ya. Benar, kalau kita ngomong story sih ya bagus ya, gitu. Ya. Cuma ya kalau kita ngomong pergerakan market bisa agak beda ya, Rea. Maybe ya Hmm. kita namanya trader-trader gitu kan, aduh gua daripada ini ya udahlah gua beli Adaronya dulu deh gitu kan, gua buang dulu ADMR-nya bisa jadi gitu kan. Nanti baru Hmm. buyback lagi di ADMR di harga berapa gitu bisa jadi kan. Ya, seperti itu, Re. Ada Oke. lagi? Ini Um, pertanyaan ada. ada Re, nih kok sebut. yang ada pertanyaan menarik nih kok. Kalau Pertalite naik beli saham apa? Hah? Beli saham Kalau apa? menurut- kalau Pertalite naik, Kalau kalau naik beli saham apa? Gini, kalau misalkan kita ngomong gitu kan, saya kan Pertamina tuh nggak IPO gitu, bener kan? Kalau IPO lu beli Pertamina gitu. Kalau Elsanya, ya Elsanya sih sebenarnya kan basicnya kayak lu jasa marga ya. Yang penting ya SPBU-nya lu penuh ya Elsanya diuntungin itu aja. Nggak ada yang directly langsung ke soal Pertalite-nya sih gitu. Ya, iya, jadi mungkin sebenarnya yang kalau bicara saham yang dihindari mungkin yang saham perusahaan-perusahaan yang cost-nya itu dari BBM ya, misalnya Bluebird, transportasi, ya, shipping, iya shipping atau enggak yang aviatur gitu, aviation. Mm-mm. konsumer, Mungkin itu akan dapat sentimen negatifnya. Mm-mm. Karena cost-nya itu kan konsumer akan juga bisa. consumer ya, iya Iya, consumer. konsumer. Mm-mm. Karena emang porsi kalau porsi kita untuk BBM kita budgetnya lebih besar, otomatis kita akan lebih irit ya untuk hal lain. Nah, tapi sebenarnya yang menarik itu menurut aku itu sektor telco sih, masih lumayan defensif ya, sangat Rek, kalau kita ini nih ada pertanyaan dari Prabu deh, kita jawab dulu deh Medco sama Energi. Nah, Medco emang terakhir kan laporan keuangannya spektakuler ya, Rea. Betul ya? Ya betul kan? betul ya. Oke, dia masih spektakuler. Coba kita lihat, kita gedein Lanjut. secara weekly-nya. Nah, ini teman-teman nih bisa ngelihat ya, ini weekly-nya dari Medco. Ya, weekly-nya dari Medco. Oke, nah seperti apa sih kita harus ngelihat juga ya kan. Nah, di sini emang ada beberapa resisten yang cukup kuat ya, Rea. Nah, ini ya, level 805, 810 itu kan ini area-area yang cukup kuat buat Medco. Apakah dia berhasil ngebreakin ke atas atau enggaknya? Nah, ini ya. Seperti itu. Nah, ini benar-benar gila-gila nih temboknya ya, Rek. Ya ini Iya. temboknya ini persis kayak Akra ya. Waktu Akra jebolin ke atas baru lari terus ya kan. Ini juga sama nih. Ya, seperti itu Iya. Medco. Ya, 805 sampai 925 itu area resisten yang cukup kuat ya buat Medco Energy ya. Mm-mm. Seperti Jadi itu. di level-level ini sebenarnya tanggung ya kalau teman-teman mau entry sekarang itu udah riskan ya kok. Jadi mending tunggu konfirmasinya nih apakah dia berhasil break atau dia koreksi dulu tuh tutup gap yang di bawah. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah punya sih ya call aja gitu kan, bener nggak? Ya Benar. call aja gitu ya, kok kayak buat masuk gitu kan, waduh ini gue takut ketinggalan ya, balik lagi kalau kita ngomong kayak begini, apakah ketutup nggak gapnya di sini, ketutupnya ya nggak tahu kapan, bener kan, nggak Hmm. tahu kapan gitu kan, soalnya ini ledakan di sininya sendiri waktu dia nge-gap up karena laporan keuangan nih volumenya ledaknya cukup gede loh, Rek. Gitu. Iya. Kalau kayak misalnya teman-teman aduh yang takut ketinggalan gimana ya,
Oke lah lu pakai ujung-ujungnya apa manajemen, bener kan, manajemen duit ya, lu beli dulu 50%, kalau terjadi correction lu masih ada duit lagi buat buat apa average buy, bener gak? Naik Mm-mm. ada barang, turun ada duit, itu aja sih. Ya, oke yang jelas Iya. ini ya ledakannya cukup oke lah. Oke, Oke nih, selain Medco juga ada ya. Untuk energi energi. mana? Energi. Oke, energi. Nah, energi kalau kayak dari gua sih emang waktu itu juga udah nggak gitu suka ya. Nggak gitu suka, terutama ya setelah dia nge-break level 260 re. Gitu. Ini kan level 260, ini terjadi double top kecil, ya. Begitu dia Mm-mm. jebolin, ini turun loh. Kemudian sekarang kita lagi testing area support di sini ya. Area supportnya di sini nih. Ya, Hmm, iya. Jadi dia udah ke target double topnya ya. double top kecilnya iya. Ya, double top kecilnya iya. Tapi dari volume jualnya itu meningkat loh kok 3 hari belakangan ini. Iya. Nah, Jadi itu agak serem ya ini. agak serem. Energi. Benar-benar. Benar, Mm-mm. ini agak serem. Ini agak Hmm, serem. Ya, ini emang agak dipepetin lagi gitu kan. Jadi kalau kayak teman-teman ngelihat yang dari sini, ini ada neckline juga gitu kan. Ini neckline-nya dari ini kan, harga level 212. Tapi habis 212, problemnya adalah deket banget ini ke harga 200 gitu kan. Nah, jadi mm-mm. gimana? Ya udah gitu kan, paling lu mentok-mentoknya maksimal jangan sampai harga energi itu bergerak di bawah harga 200 ya. Seperti itu. Kalau kayak lu mau nangkep pisau jatuh pun ya udah gitu kan, resiko lu di bawah 200 lu buang deh. Kayak kok kayak gua sih ya mendingan lihat dulu keadaan ya Re, ya. Iya, Gitu. soalnya Karena ini tadi setuju, tekanan setuju jualnya sama juga Rere. ya kelihatannya. Iya, volumenya naik 4 hari berturut-turut Iya. Mm-mm. ya. Jadi Tapi ada aja lah ya, beneran orang-orang yang demen nangkep pisau jatuh, ya ada aja gitu kan. Ya terserah gitu kan. Ya yang jelas ya ini tekanan jualnya cukup gede ya. Gitu level iya. 200-an ini harus diperhatiin jangan sampai jebol. Oke, lanjut yuk. Oke, lanjut nih. Hmm, untuk saham Adi, Meta, serta CPO dong dari beritaku. Adi, Meta, Adi konstruksi nih, konstruksi gimana nih kau untuk lihatnya? Tertarik gak kok dengan saham-saham konstruksi belakangan ini? Hmm, waktu itu sempat tertarik tapi pullbacknya terlalu dalam ya. Nanti kita lihat. Iya. Adikarya, kayak Adikarya. Ini Adikarya teman-teman harus ini ya, harus pantau terus ya. Karena kan dari, I think dari di bulan Juni itu udah di sounding juga bahwa Adikarya itu kan akan right issue, bener nggak? Ini akan Iya. right issue dan jumlahnya itu kalau nggak salah dua saham lah, satu saham lama, dua saham baru. Jadi gede banget itu. Nah itu tolong dipantau aja jadi apa enggaknya gitu ya. Mm-mm. Nah kalau kayak kita ngelihat dari structure-nya sih ini lu mentok di resisten lagi ya, level 835 ini jadi resisten cukup kuat buat Adikarya ya. Kalau harga ya segini di 795 yang nanggung ya, mau beli juga terlalu deket ke resisten, bener nggak ya? Iya. Gitu. Kalau ini aku sih pandangan aku netral lah ya. Dan kemarin Oke, itu sempat lanjut. ada Hah? berita soal IKN ya, soal Ah, IKN terus BBN itu akan ditambah nih untuk infrastruktur tahun depan. Jadi emang benar. Nah, ngelin sentimen-sentimen yang short term gitu ya. Terus setelah itu koreksi. kalau Ya, kita ngomong gitu ya, soal karena IKN udah gitu. Tadi juga ada tuh di Telegramnya untuk stok itu kan ada yang nge-share. Ya, nge-share itu ternyata kan udah mulai ada lelang-lelang ya, gitu. Ya, lelang program apa tadi tuh project pertamanya tuh sebesar 150 M kalau nggak salah ya. Masih mm, kecil sih gitu. Masih kecil banget sebenarnya. Nah, kalau mm, kita ngomong construction yang udah cakep itu apa? Wika. dari Nah, segi di Wika vertikalnya ya. gini, iya dari segi teknikalnya. Kalau kita ngomong dari fundamentalnya udah jelas lah Wika kan ini the best construction, bener kan? Ya, Dan betul. anyway, kalau belum ada perubahan ya, belum ada perubahan ya. Waktu soal IKN mulai digodok, mulai udah goal itu, riset kita, gue lupa siapa ya riset kita ya yang pegang construction ya, cowok deh. Kalau cowok gue lupa namanya Karel ya, Karel. Rel ya, aduh Rel, sorry Rel.
Kalau cowok gue langsung lupa namanya. Hey, anyway, ini buat apa reminder aja gitu kan. Nah kalau nggak ada perubahan ya, kalau nggak ada Hmm. perubahan kan waktu itu kan dia pengennya tuh IKN itu bukan ngebangun infrastrukturnya dulu, jadi secara simbolis dulu istana negaranya dulu yang mau dibangun itu Re. Nah itu langsung directly-nya itu sebenarnya langsung ke grupnya Wika, terutama Wika Gedung gitu Re. Ya. Hmm. Nah, di sini kalau kita ngelihat pertama Wika-nya dulu ya, Wijaya Karyanya. Di sini udah jelas structure marketnya dia udah ngebentuk higher high ya kan. Di sini ya double bottom juga ini udah kebentuk kok gitu kan. Ini double bottom ini ya. Udah ngebentuk Hmm. double bottom juga gitu kan ya. Ini double bottomnya cukup kuat juga. I think ini lebih bagus daripada Adikarya. Ya, buat Hmm. Wijaya Karya. Oke. Udah, Dan dia jangan udah lama-lama. break lain Udah, ya. Oke. Terus tadi apalagi yuk meta nih, Met. kita kita ngebut aja nih. Udah kok nggak kerasa ini sudah setengah jam loh. Kita ngebut ngebut Meta ngebut saya ngebut. kasih rekomendasi juga karena dia Oke, ya. ada kayak tanda-tanda reversal nih dari candle merah, terus kemarin hijau, terus hari ini juga konfirmasi hijau gitu. Oke, Meta ini kan story-nya yang Salim masuk ya. Iya, ya. Jadi Benar kan? eh, ya grup Salim di Grup Salim bidang masuk ya. konstruksi. Mm-mm. Ini Salim kayaknya lagi masuk kemana-mana ya. Hah? Tapi kalau bumi kayaknya itu cuma rumor deh. Udah dibantah ya sama sama Bakrinya. Hmm. Ya oke lah. Kan BRMS sudah gitu kan. BRS, ya. Nah oke, Makanya banyak Meta. spekulasi apa bumi next ya. Oke, Meta. Ini Meta di area support 133 ya, 133 130-an ya area support. Jelas banget ini terjadi rejection lagi naik, di sini juga lagi mantul lagi. Nah, kalau secara garis besar ini dekat area support ya, enak. Terus kalau lebih gedenya lagi, ini kan lagi polanya pola base ya buat Meta ya. Ya. Ini Meta lagi pola base banget ya kan? Ya. Nah, I think boleh lah gitu kan buat deket-deket ini, buat deket-deket area support, toh resikonya juga dikit ya di bawah 130-an, lu cut loss udah deket kok. Ya, gitu. 126, sorry, bukan satu ini, 126, sorry ya. 126. Ya, Ya, di jadi bawah 126 lu cut aja. Ya, rewardnya menarik ya. Risk rewardnya ya. menarik. Ini juga enak nih saham untuk fast trade gitu, Hmm, untuk trading trading. Karena lumayan oke. volatile ya. Kita lihat dari candle-candlenya. Ya, oke lanjut. Kita masuk ke FCPO. Nah, ini ada yang nanya CPO, tapi karena kita bahas aja harga CPO-nya dulu ya. Ya. Dari harga CPO masih belum kemana-mana sih, Menarik. aku masih balik Ya, uptrend. gini. Hmm. Kalau kita ngelihat CPO gitu kan, ngelihat CPO pertama karena gue pakai MA-nya itu 21 dengan 55 itu kan, jadi ini masih belum bisa ngelewatin MA 55-nya ya, belum bisa ngelewatin Ya. MA 55-nya kebenaran juga ya. Pas di MA 55-nya ini juga ada area-area resisten ya di level harga kurang lebih 44 ya, 4490-an lah ya. Oke, ya 4477 gitu kan, ini ada ini ada di sininya benar. Nah, terus yang kedua juga kalau gini, ini memang polanya higher high terus ya. Nah, ini memang kalau kita ngomong pakai pattern, ini pattern itu ya bisa ada namanya abstrak ya, Rea. Ada yang ngelihat ini adalah channel uptrend, bener nggak? Ya, Ya. oke. Ya, ada juga yang kita bicara bahwa ini bisa jadi lu continuous pattern tapi bearish gitu kan, karena ini bear ya, ini drop bener kan, ya ini Ya. ngebase bener nggak, ini ngebase ya bisa jadi ini bisa jadi flag bearish gitu kan, bener nggak. Tapi ya selama garis ini yang di bawah belum ngebreak ya oke, ini kita masih bisa pakai untuk area untuk kita bilang ini adalah channel uptrend ya, seperti itu. Nah teman-teman harus hati-hati sendiri kalau CPO sendiri ngebreak di bawah level 4000 lagi ya. Oke, level 4000 gue gedein ya. Nah ini ya, kalau dia ngebreak di bawah level 4000-an artinya ya oke, dia kebentuk lower low sekaligus juga dia akan keluar dari channelnya ini ya, seperti itu. Oke. Iya. BCA atau BBRI yang bagus buat long term. Nah,
Re, sekarang lu yang jawab. BCA BBRI ya. Wah ini tergantung selera sih. Kalau mau yang swasta atau mau yang BUMN, dua-duanya bagus sih untuk long term. Ya, ini nggak apple to apple sih jujur gitu, loh nggak jawabannya. Ini nggak apple to apple karena BBRI jelas masuk ke mikro gitu kan, BBCA masuknya kita ya ke apa ke individualnya bukan mikro kan, bener kan, dan corporate gitu ya, itu jelas agak berbeda lah. Ini buka ini kacang apa ya? Ini kacang mede sama kacang apa ya, Re? Ini Asal jelas beda lah. Sama untuk empat banks, untuk big banks itu untuk long term itu sebenarnya semuanya menarik ya. kalau saya pribadi, kalau BUMN gua ngambil BRI. Hmm, Itu karena gue cuma satu gitu ya, gue nggak peduli sama inilah, gue ngelihatnya cuma secara globalnya gitu ya, ini mikro gitu kan. Negara hmm, kita itu masih gede banget yang belum hmm, dibangun daerah-daerahnya, bener. Toh pemerataan juga sooner later akan terjadi gitu kan. Nah di daerah-daerah kecil lu nggak punya BRI seperti kita di kota gede lu nggak punya BCA, itu alasan gue ya gitu, BRI ya. Nah kalau yang swastanya ya jelas gue BCA ya. Oke, hmm. lanjut. Kalau buat gue yang paling menarik Mandiri, karena dari Mandiri, segi grup, kenapa? loan group, nah itu uh, paling lebih menarik sih buat gue BMRI. Nah, Oke. terus tadi kok ngomong-ngomong soal UMKM nih. Nah, ini kan tadi juga tim research baru keluarin report nih untuk Bukalapak yang Hmm? sebelumnya ngeluarin trading sell ya sampai ke di 310-an ya. Nah, itu direkomend buy lagi nih dengan target price di Oh gitu. 470. Iya. Ya udah kita loncat ke Bukalapak ya. Tadi Loncat, oke lanjut. Bukalapak. Ini sepertinya Nah, teman-teman pasti demen, wah ya kan ada pengharapan ya nggak? iya nih, dia juga udah koreksinya lumayan ya dari harga harga IPO-nya dari 800-an sekarang juga udah lumayan stabil dari technicalnya juga nih. Hmm. Nah, Ini yang lucu Bukalapak. tuh Mm-mm. Bukalapak itu ah, apa udah mulai ada ini ya. Kalau kita orang-orang market udah mulai ya biasa lah. Kita kan orang market selalu apa ber apa ya memikirkan itu kan apa yang bakal terjadi kira-kiranya gitu, bener kan, yang kalau gue lakuin tuh seperti apa, bener kan, kalau gue yang punya Bukalapak apa yang gue lakuin, bener gak?